الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنعم المنان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بأشرف الأديان. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الفضل والعرفان، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والأحمق من أتبع نفسه هوى وتمنى على الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kembali puji syukur hanya kita peruntukkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas aneka karunia, anugerah, nikmat yang Allah berikan yang tak pernah henti dan bertepi, yang sampai saat ini Allah berikan nikmat hidup dan kehidupan. Iman masih lekat dalam kalbu, dalam nuansa penuh rahmat berkah keridoannya, sehingga kita sama-sama bisa hadir di Masjid Al-Misbah Dirjen Ketenaga Listrikan ini karunia yang sungguh amat luar biasa, yang dengannya seraya lisan pun masih Allah izinkan mengagungkan seraya berselawat kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Senantiasa kehadirat Allah pun mohon selalu selawat teriring salam tercurah selalu untuk Al-Mustafa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga dan sahabatnya. Senantiasa atas karunia rahmat berkah keridoannya, mohon kita semua tergolong hamba Allah, umat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sejak di dunia ini senantiasa mendapatkan nur cahaya Rasulullah dan kelak mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar ini khatib kembali berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tema bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah upaya agar hati tetap lapang, tentram, dan damai. Ketahuilah, setidaknya ada 4 hal yang menjadikan hati menjadi tidak lapang. Hidup seolah terasa sulit, perasaan menjadi tertekan, seolah resah, gelisah, gundah, gulana, pilu, duka,
dapat mewarnai hidup dan kehidupan kita jikalau yang pertama atas hudumin qada'illah wa qadrih wa adamur ridha bih, yakni kalau kita menggerutu tidak mau menerima qada qadar, takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup ini terasa tidak nyaman jikalau al-wuqu'u fil ma'asi bila taubati, melakukan kemaksiatan, dosa, dan tidak disertai dengan permohonan ampun, bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tidak akan nyaman hidup ini dikarenakan al-hubdu 'alan nas wa hubbul intiqam wa hasaduhum 'ala ma atahumullahu min fadlih. Jikalau memiliki perasaan iri kepada sesama, muncul perasaan senang untuk balas dendam, dan terhias senantiasa hidupnya ada hasad, hasud, dengki terhadap karunia yang diberikan atas sesama. Yang keempat, hidup ini pun tidak nyaman apabila al-i'radu an zikrillah, berpaling, terpaut hati, tidak lagi mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Karenanya agar hati tetap lapang, agar dalam menjalani hidup dan kehidupan ini nuansa batiniah jiwa kita senantiasa lapang dan nuansa kehidupan tentram, tenang, kedamaian di hati tetap kita gapai, otomatis 4 hal ini harus kita hindari. Yang pertama, kalau kita tidak lapang menerima atas takdir Allah Subhanahu wa taala, siap-siaplah kecewa, artinya inginnya begini, inginnya begitu. Ketika diberikan ujian aneka kehidupan, hal-hal yang tidak cocok dengan kita, menggerutu. Artinya apa? Seolah tidak terima akan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kuncinya agar tetap lapang, terima. Kita sudah lakukan sesuatu dengan ikhtiar yang maksimal, kita sudah lakukan dengan sungguh-sungguh, kita sudah kerjakan sebisa mungkin, seraya terpaut hati pada Allah dengan iringan doa. Ternyata yang kita harapkan, yang kita dambakan, yang kita cita-citakan, baik secara pribadi, persoalan dalam rumah tangga kita, banyak hal ihwal terkait keuangan, terkait kesehatan, terkait dengan keharmonisan dalam rumah tangga, dalam bertetangga, di kantor, dimanapun, banyak. Memang sebuah keniscayaan yang namanya hidup merupakan sebuah dinamika tersendiri. Adanya problematika hidup dan kehidupan saat kita mau menerima dengan ridho. Seiring dengannya, solusinya tetap mensyukuri yang ada, niscaya hati akan lapang kembali. Ya Allah, alhamdulillah, walau yang kudambakan belum kucapai saat ini, hamba tetap dalam iman. Ya Allah, alhamdulillah, inginnya seperti A, inginnya seperti B, namun belum kudapati. Hamba bersyukur, mata masih mampu melihat, telinga mendengar, telinga asyik bisa menyimak sesuatu hal dengan baik, tangan bergerak, hamba masih bisa beraktivitas. Ringkasnya, senantiasa dia menyelam lebih dalam. Oh, ternyata yang luput, yang belum digapai, tak sebanding dengan karunia nikmat Allah. Sejak ada lahir ke alam dunia, sudah sekian puluh tahun kita menerima aneka karunia-Nya, sehingga yang ada solusinya agar kita stop berkeluh kesah,
timbulkan senantiasa sejak bangun tidur sampai tertidur lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Fokus kepada karunia Allah yang begitu teramat sangat banyak, yang kalau dinilai dengan rupiah sungguh tak sebanding nikmat hidup dan kehidupan yang kita nikmati saat ini. Sebagai contoh misalnya, asyik kita masih bisa menarik, mengeluarkan, menghembuskan napas. Iman triliunan rupiah tak mampu kita beli, Allah berikan pada kita, sehingga yang ada adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lapang hati, tenang kembali. Yang kedua, jikalau kita tidak segera menyadari atas aneka maksiat, munkarat, dosa-dosa yang kita lakukan, asyik berlangsung begitu saja tanpa adanya sebuah penyesalan, tanpa adanya sebuah upaya untuk menghentikan, sehingga tidak segera mohon ampun dan bertobat, maka otomatis uang ada, ya sehat, ya sudah ridho. Maka caranya agar lapang, perbanyak mohon ampun, perbanyak istighfar. Ketahuilah, jikalau kita melakukan amal soleh banyak, anggap sedikit. Namun jikalau kita melakukan khilaf, salah, maksiat, munkarat dan dosa sedikit, seolah banyak, sehingga hari-harinya terhias dengan selalu mawas diri, introspeksi, senantiasa muhasabah. Akhirnya asyik dia. Kalau yang pertama tadi dia syukuri segala nikmat Allah, yang kedua senantiasa hari-harinya terhias permohonan ampun atas aneka hal ihwal yang pernah dilakukan, yang boleh jadi disengaja atau tidak, besar kecil, semenjak akil balik sampai saat ini, maka dia perbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lapang hatinya. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang ketiga, kita sudah ridha, kita sudah perbanyak senantiasa memuji, mensyukuri atas karunia nikmat Allah. Kita sudah senantiasa mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bertekad tubuh ya Allah taubatan nasuha, taubat dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Tapi kok kenapa masih ada resah, gelisah, gundah, pilu, duka, tidak nyaman? Yang ketiga, kita evaluasi. Jangan-jangan masih mengindap pada diri kita aneka macam penyakit hati, hasad, hasud, iri, dengki, apalagi dendam, apalagi kalau pakai kesumat. Jauhkan, hindarkan, jauhkan iri, jauhkan hasad, jauhkan dengki, apalagi dendam. Jikalau saudara kita, sahabat kita, handai tolan kita, dia sukses, dia berbahagia, kita harus turut berbahagia. Doakan dengan kesuksesannya semakin mendekat kepadamu ya Allah. Kita melihat saudara kita yang sedang jatuh, yang sedang ada masalah, kalaupun tidak bisa bantu dengan wujud nyata materi, tenaga, doakan, sehingga hiasi diri kita senantiasa. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka, senantiasa doakan. Percayalah, sebagus apapun hablum minallah kita, kalau hablum minannas kita ada rasa iri, hasad, hasud, dengki, tidak nyaman hidup ini. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Yang keempat, jikalau kita berpaling dari mengingat Allah, wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan danka. Barang siapa berpaling dari terpaut hatinya untuk zikrullah, mengingat Allah, sudah barang tentu diberikan kehidupan yang sempit. Ya, hartanya banyak, ya, memiliki posisi yang bagus, ya, populer, tapi manakala hatinya tidak terpaut pada Allah, alamat keresahan langsung atau tidak langsung, cepat atau lambat akan mewarnai hidup dan kehidupannya. Karenanya solusinya senantiasalah alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah.
Orang-orang yang beriman hatinya tentram, tenang, damai, lapang, dikarenakan terpaut hatinya selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan selalu hati terkoneksi, terpaut pada Allah, zikrullah, ketentraman di hati akan menghiasi, dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Kesimpulannya dari khutbah yang ringkas ini, agar upaya kita, hati kita tetap lapang, tenang, dan damai, maka senantiasalah hiasi hidup ini untuk selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan tiada hari tanpa syukur. Kalau perlu tiada jam, menit, detik pun bergeser dia. Senantiasa yang ada adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tenang dia. Yang kedua, teruslah senantiasa sibukkan diri kita untuk menyelam, muhasabah, seraya banyak mohon ampun, beristighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta, suka dengan hamba-hambanya yang bertaubat, kembali kepadanya dan mensucikan dirinya. Yang ketiga, hindari, jauhkan aneka macam penyakit hati. Tebarlah kedamaian, tebarlah kasih sayang, wujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Dan yang keempat, senantiasa pautkan hati pada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, senantiasa pautkan zikirlah, bukan hanya di dalam salat, bukan hanya di atas sejadah, di luar salat pun, sejak bangun tidur sampai tertidur lagi, dimanapun hakikatnya, pautkan di kantor, di rumah, di perjalanan, senantiasa terhias hati untuk selalu terpaut pada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya insyaallah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Dia terus bertasbih dan sucikan Allah di kala pagi, di kala petang. Insyaallah dengan 4 hal ini kita praktekkan, senantiasa kita bersyukur, berbanyak istighfar, senantiasa lapangkan hati, hilangkan aneka penyakit hati, tebar kedamaian, terpaut hati pada Allah, yang dengannya bila istiqomah kita jalankan, insyaallah nuansa rahmat, berkah, ridhonya menghiasi kita, sehingga kelapangan di hati, ketenangan, kedamaian dapat kita gapai biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita renungkan khutbah ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fajr ayat 27 sampai ayat yang 30. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai jiwa yang tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah semua, kembalikan kepada Rabb Tuhanmu, radiyah, mardiyah, lapangkan hati, terima dengan nyaman atas semua yang Allah berikan. Niscaya Allah turunkan keridhaannya, dan pada khuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ingat, kita hamba Allah, ingat kita hakikatnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Maka Allah berikan kelapangan, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Surga dunia, kelapangan di hati. Insyaallah kita menggapainya biiznillah waridallah, innallaha ala kulli syai'in qadir. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.